Hai teman-teman semuanya, welcome to Meta Channel. Oke, sekarang aku lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Dan kali ini tuh aku akan berangkat ke Osaka, Jepang dengan penerbangan transit dari maskapai Philippine Airlines. Dan untuk penerbangannya ini tuh aku nanti pakai penerbangan transit yang nanti bakal transit terlebih dahulu di Bandara Ninoy Aquino, Manila. Dan aku bakal transit di sana sekitar kurang lebih 8 jaman gitu. Dan kalau misalnya cuaca dan segala hal yang memungkinkan, mungkin nanti aku akan coba keluar ke Manila, mau lihat sekelilingnya kira-kira gimana. Dan setelahnya nanti baru disambung lagi penerbangannya sekitar jam 2 siangan dari Manila menuju ke Kansai International Airport, Osaka. Dan kira-kira gimana? Ikuti terus ya. Koko. Dan kali ini tuh area check-in-nya ada di area C. Dan kalau misalnya teman-teman mau ke area imigrasi, ini patokan paling gampang itu dia ada di sebelah Starbucks dan juga di sebelah Koi Cafe. Jadi ini dia area imigrasinya. Dan setelah semuanya beres, pengecekan keamanan dan imigrasi, ini aku langsung menuju ke gate keberangkatan. Dan kali ini tuh aku dapatnya di gate 6. Kalau misalnya jalan kaki dari imigrasi menuju ke gate 6 mungkin butuh waktu sekitar 10 menitan ya. Jadi ini adalah suasananya di bandara sekitar pukul 12 malam karena pesawatku nanti berangkat itu jam setengah 1 pagi ya. Jadi kayak gini memang ngantuk-ngantuk karena ini tuh udah pagi hitungannya. Tapi ya karena penerbangannya ini pagi jadi kita gas terus ya. Nah ini adalah gate 6-nya, tapi sayangnya kali ini tuh penerbangannya delay sekitar 30 menitan gitu. Dan sampai akhirnya ini pesawatnya udah sampai dan lagi nurunin penumpang. Dan berikutnya ini udah siap-siap menuju ke pesawat, udah siap untuk boarding time. Jadi kayak gini suasananya. Dan kita menuju ke pesawat ya. Semangat-semangat, kuku. Dan untuk suasana di dalam pesawatnya sendiri itu seperti ini. Tidak ada monitor untuk entertainment ya, jadi cuma ada kursi biasa aja. Lalu di sini disediakan juga selimut. Jadi selimutnya tuh kayak gini, cukup tebal kayak gini. Dan untuk area luas kakinya itu seluas ini ya, memang gak terlalu luas ya. Dan kalau misalnya kita mau nonton entertainment dari pesawat itu kita bisa scan barcode yang ada di sini. Nanti itu langsung terhubung ke handphone kita. Jadi kita nontonnya tuh mau nonton movie atau dengerin musiknya dari layar monitor HP kita langsung. Dan ini adalah suasana sebelum take off, seperti ini suasananya. Untuk area toiletnya sendiri itu seperti ini. Jadi di sini ada cermin yang lumayan besar. Terus ada wastafel, ada perlengkapan-perlengkapan. Ini ada sabun cuci tangan, ada lotion, ada parfum juga. Ada tisu di sebelah sini, ada gelas untuk kumur-kumur. Terus di sini ada tisu lagi, ada tempat sampah, dan untuk area toiletnya itu seperti ini. Jadi di sebelah sini. Dan ini memang gak terlalu luas ya, jadi cukup kecil untuk area toiletnya. Dan untuk makanan di pesawat sendiri ini tuh ada dua pilihan, dikasih pilihan beef atau chicken. Ini aku pilih yang beef. Dan ternyata beefnya itu modelan kayak apa ya, daging hamburger gitu. Di sini disediakan roti dengan butter juga. Terus ada kayak asinan gitu, asinan dengan salami. Dan di sini ada puding brownies gitu. Dan untuk minumnya itu aku pilih cola, jadi kayak gini. Nah, jadi sepaket gini dan rasanya oke loh. Untuk daging hamburgernya tebel kayak gini, cukup tebel juga. Terus yang paling gak disangka-sangka yang ini, asinannya itu ini juara banget, enak banget sih. Apalagi kalau misalnya dimakan dengan daging salami yang ini. Ih, juara, mantep banget sih ini. Gak disangka-sangka. Dan ini adalah suasana di dalam pesawatnya seperti ini ya. Dan akhirnya pagi hari aku sampai juga di Manila. Dan ini tuh aku bakal keluar keliling-keliling Manila selama 7 jam. Nanti untuk videonya akan aku upload di video yang terpisah ya. Dan ini tuh aku udah beli Jollibee, udah balik lagi ke bandara ke Manila setelah tadi keliling-keliling 7 jam. Jadi beli paketan, terus nambah sama ini pai mango gitu. Harganya kena 202
peso. Ini pertama aku cobain hotdognya dulu. Untuk ukurannya lumayan besar. Terus tuh dia kasih kejunya nggak pelit. Jadi kejunya lumer banget. Untuk rasanya lumayan enak lah. Oke lah untuk mengenjal perut. Terus ini tuh paketannya dia tadi ada sama kentang goreng. Jadi ini kentang gorengnya. Lumayan lah, tapi ini tuh agak dingin kentang gorengnya. Terus ini aku beli terpisah dari paketan. Ini tuh pai mangga. Di dalamnya itu ada isian mangga sama peach, buah peach gitu. Tuh enak banget sih. Ini nggak disangka-sangka juga ini tuh enak banget. Paling enak di antara semuanya. Dan setelah semuanya beres, ini aku balik lagi ke bandara, ke imigrasi. Dan langsung menuju ke gate keberangkatan. Karena ini 1 jam sebelum boarding time dimulai, jadi ini aku udah masuk aja lah ke dalam. Dan suasananya seperti ini, kayak gini kanan kirinya. Dan di depan juga ternyata ada chat time. Dan untuk gate keberangkatan dari Manila menuju Kansai ini aku dapetnya di gate 5, jadi di sini. Dan suasananya seperti ini, kayak gini. Tuh seperti ini. Untuk yang tanya di sini ada wifi atau enggak, ya di sini ada, tapi memang wifi-nya tuh enggak tersebar terlalu luas ya, jadi kayak cuma di beberapa spot aja. Dan ini tuh tadi delay juga sekitar 45 menitan sampai akhirnya dipanggil lagi untuk boarding time. Jadi seperti ini suasananya. Jadi langsung aja kita menuju ke pesawat lagi. Ini tuh sebenarnya ngantuk banget karena tadi di pesawat tuh kurang tidur juga. Dan untuk suasana di dalam pesawat yang kali ini tuh semuanya sama, kursinya pun sama, dapat selimut juga, tapi yang ini tuh dia kasih kita bantalan kecil juga, jadi bisa untuk penyangga belakang atau penyangga leher kali ya. Dan suasananya seperti ini, kayak gini. Untuk makanan yang kali ini tuh dari Manila menuju Kansai, ini tuh ala-ala Japanese food gitu, jadi kayak bento. Ada nasi teriyaki, terus ada cheesecake kayak gini. Dikasih potongan buah nanas, ada chicken karage, terus ada salad juga. Dan tadi tuh pilihannya ada 2, mau fish atau beef, dan ini aku pilih yang beef teriyaki ya. Jadi seperti ini. Dan ini adalah suasana di dalam pesawat sebelum mendarat. Jadi seperti ini suasananya. Dan akhirnya ini sampai juga di Kansai International Airport, tapi belum selesai karena ternyata di bandara Kansai ini tuh untuk menuju ke arah kedatangan itu kita harus naik shuttle. Jadi dia sediain shuttle train, kereta shuttle gitu. Jadi seperti ini aku nunggu dulu sampai keretanya datang. Dan ini aku naik kereta ini untuk menuju ke area kedatangan itu kurang lebih sekitar 3 menitan, dan nunggu shuttle-nya itu sekitar 5 menitan lah ya, jadi kira-kira seperti itu. Dan ini akhirnya sampai juga di area kedatangan. Oke, jadi sekian aja videoku kali ini. Semoga videoku kali ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman ada kritik atau saran atau hal yang mau ditanyakan, bisa langsung diketik aja di kolom komentar. Bye-bye!